Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Edi Nirvan Waladat, NIM 19051204075 dari Teknik Informatika 2019B. Saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Routing dinamik atau dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki atau membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Macam-macam routing dinamik adalah ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF Open Short Speed First, ada EIGRP dan ada BGP. Di sini saya akan menggunakan routing RIP atau Routing Information Protocol. Kita langsung masuk ke simulasinya ya. Ya, ini konsepnya masih sama seperti routing statik yang sebelumnya, yaitu kita memasukkan IP pada setiap PC ya, terus IP router yang tersambung dengan PC, serial yang tersambung dengan sesama router ya. Kita konfigurasi di semua PC dan router. Dan untuk mengkonfigurasi RIP-nya, kita masuk config di RIP, terus kita tambahkan network. Pertama kita tambahkan network 12.12.12.0. Kita add ya, otomatis menjadi 12.0.0.0 menjadi supaya cakupannya banyak. Selanjutnya kita kasih IP, routing IP untuk router menuju router 3 yaitu 13.13.13.0. Kita add, kemudian supaya tersambung dengan PC3 yaitu 192.168.1.0. Pastikan static routingnya kosong karena kita belajar routing dinamik. Selanjutnya di router 2 kita masukkan seperti router 1, yaitu untuk IP supaya terhubung dengan router 1 12.12.12.0, kemudian 23.23.23.0 supaya terhubung dengan router 3, kemudian 192.168.1.0 dan 192.168.1.64 sama. Dan router 3, di router 3 karena mempunyai 4 cabang jaringan, maka kita harus memasukkan yang terhubung dengan router 1 13.13.13.0, kemudian yang terhubung dengan router 2 23.23.23.0, kemudian yang terhubung dengan server 1 33.33.33.0, kemudian yang terhubung dengan server 2 43.43.0. Jika sudah, pastikan semua static routingnya kosong. Kemudian kita config pada setiap router. Karena kita menggunakan routing dinamik versi 2, maka kita config di command line setiap router. Dengan menambahkan no
no auto summary, kita enter, terus version 2, enter. Jika sudah, kita close. Lakukan pada setiap router. Kita no auto summary version 2, kita close. Router 3, kita masukkan perintah yang sama, itu no auto summary version 2. Jika sudah, agar konfigurasi tersimpan, kita menuju ke config, global, setting, save. Jika sudah, kita menuju router 2, config, global, setting, save. Router 3, config, global, setting, save. Jika konfigurasi sudah di-save, maka kita restart ulang. Untuk meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol ini, power cycle device, atau bisa dengan mengetikkan alternatif S. Kita klik saja. Konfigurasi not in the startup configuration will be lost. Reset the network. Kita klik yes. Kita tunggu sampai semua normal lagi, sampai titik-titik ini menjadi segitiga ini menjadi hijau ya. Jika sudah, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita kasih perintah show IP route. Ya. Kita coba untuk melihat routing IP apakah sudah berhasil atau belum. Show IP route. Kita enter. Maafin, ini di tabel config ya. Memang kita menuju router kita pastikan dulu semua sudah benar. Kita exit untuk keluar dari config. Jika sudah di router, maka kita
ketikkan show IP route ya, di sini akan terlihat more ya, bawah di router 1 ini tabel routingnya itu 33333 via 13, kemudian 192.1.0.128/25 via 12. Untuk 43-nya via 13 juga. Kemudian kita cek di router 2. So exit dulu, exit lagi, kita ketikkan show IP route di router 2 untuk menuju IP 1.64 melalui via 12.12.12.1 yaitu melalui router 1. Untuk menuju PC1 network dari PC1 menuju router 1. Untuk menuju server 1 dan server 2 melalui router 3 ya, ini sama. Kita cek maaf. Masih kita show IP route ya, untuk menuju network PC1 via 13.13.13.1. Untuk menuju PC2 via 13.13.13.1. Untuk menuju PC3 via 23.23.23.2. Itu ini adalah IP dari IP menuju router 1, menuju router 1 menuju router 2. Jika sudah, maka kita simulasikan menggunakan file PDU. Kita ubah dulu menjadi mode simulasi. Show unknown. Edit filter. Hanya ICMP saja ya. Jika sudah, kita coba mengirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba, biasanya ini konfigurasinya masih load. Kita coba lagi. Kirimkan ke router 1, kirimkan ke PC2, kembalikan lagi PC1 ya, berhasil ya. Itu kita coba ke PC3, ke router 1, ke router 2. Ini biasanya ada delay saat konfigurasi. Kita coba ulang ya, karena kalau konfigurasi sudah benar pasti bisa. Memang kalau pakai simulasi gini sering terjadi error. PC3 kembalikan lagi, berhasil.
Jadi coba kita dari PC1 ke server 1. Nah, terjadi error karena konfigurasi masih belum berjalan dengan mulus. Kita coba ulang. Server 1 kembalikan lagi, kembali lagi, berhasil. Ya, ini kalau pakai simulasi gini memang kadang terjadi error padahal konfigurasi sudah benar. Mungkin ada delay di simulasinya, software simulasinya mungkin terjadi delay konfigurasi. Harus kita coba ulang. Ya, terkirim ke server 2, kembalikan ke router 3, kembalikan ke router 1, kembalikan ke PC1. Berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC1. Simulasi sudah berjalan dengan mulus ya, karena tadi sudah terjadi simulasi. Coba ke PC2, kirim ke PC2, kembalikan lagi, berhasil. Sekarang kita coba dari PC3 ke server 1. Karena belum terjadi, ada kemungkinan gagal konfigurasi, tapi harusnya berhasil karena konfigurasi sudah benar. Simulasi berhasil. Kita coba ke server 2. Kembalikan dan berhasil. Jika dari PC sudah, coba kita dari server 1 ke server 2. Data dikembalikan ke server 1. Coba dari server 1 ke PC1. Berhasil. Coba dari server 1 ke PC2. Data dikembalikan lagi. Coba dari server 1 ke PC3. Dan berhasil ya. Jika simpel PDU berhasil, kita kembalikan lagi ke mode real time. Kemudian kita coba men-tracing dari PC1. Tracer, kita men-tracer 192.168.165 IP dari PC2 ya. Trace complete. Selanjutnya kita coba men-tracer PC3 yaitu 192.168.112. Tracer complete yaitu melalui router 2. Coba kita men-tracer server 1 33.33.33.1. Tracer complete.
Kita coba men-tracer server 2. Berhasil. Kita coba tracer dari PC3. Dari PC3 kita coba tracer 192.168.1.1 IP dari PC1. Berhasil. Kita coba PC2. Berhasil juga. Kita coba server 1. Berhasil juga. Kita coba PCE server 2. Berhasil. Kita coba dari server 1 men-tracer. Apakah bisa? Kita men-tracer server 2 dulu. 43.1. Berhasil. Kita mencoba tracer PC1. Berhasil. Jika PC1 kita coba PC2 harusnya berhasil juga. Trace komplit. Dan kita coba PC3. Komplit juga. Kesimpulannya, karena ini routing dinamik, kita coba untuk memutuskan router 2 dan router 3. Serial 2 kita off kan. Kita tunggu 15 detikan. Kita coba kirim simpel PDU dari PC1 ke server 1 dan PC1 ke server 2. Harusnya kalau routing dinamik dia bisa memilih rute atau jalan untuk mengirimkan simpel PDU ke server 1 dan server 2 jika konfigurasinya berhasil. Sudah sekitar 15 detik sampai 20 detikan, kita ubah ke mode simulasi. Edit filternya ICMP. Kita coba kirim simpel PDU ke server 1, kirimkan ke router 1, dikirimkan ke router 2, kirimkan ke router 3, kirimkan ke server 1, dikembalikan lagi, kembalikan lagi ke PC1 dan berhasil. Jika ke server 1 berhasil, kita coba ke server 2, dikirim ke router 1, melewati router 2, lewat router 3 ke server 2, dikembalikan lagi, dikembalikan ke router 2, kembali ke router 1 dan kembali ke PC1. Komplit ya. Kesimpulannya, kalau routing dinamik kita melakukan read, maka router akan membroadcast ke semua router yang sudah dikonfigurasi routingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.